liak bara. Apa warnanya merah atau gimana bro namanya liak bara? Liak bara ya. Apakah dia liaknya merah itu ya keluar merah. Sebenarnya liak bara ini adalah dia ada jenis ilmu yang memang pembangkitannya dengan api tubuhnya gitu ya. Api tubuh. Iya. Hampir mirip dengan endehan itu bro. Betul sekali ya. Oh iya gitu ya? Iya. Kan hanya saja nih liak bara ini masih umum dia, masih umum ya. Kalau endehan dia sudah menjurus ya. Dimana ketika dia namanya energi ini ingin dimunculkan pada suatu tempat, anggaplah disebut liak bara dan ngendih di sana. Nah kemudian di sana dia akan melihat secara langsung modelnya merasa. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam obrolan Bali Kalau. Kembali di kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang-bincang. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, yang fenomenal tentang jenis-jenis leak. Kali ini kita kembali ditemani teman yang Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, dikejar. Masih tetap semangat? Semangat dan sehat ya. Okay. Belakangan ini musim hujan terus bro. Jadi kemana-mana agak males. Betul tapi sekali. Syukur kita masih bisa ngobrol nih bro. Iya. Biar hangat, ngopi dulu. Biar hangat ini. Okay. Dari kopi? Kopi Banyumatis. Kopi original Bali. Niki kopi nak Bali. Kalau ke Bali belum menikmati kopi Banyumatis, belum lengkap. Mantap. Bro, ya. Ada beberapa sering terjadi di masyarakat ya, suatu hal yang diyakini di masyarakat, ada banyak sekali jenis-jenis liak bro. Yang sering kita dengar di masyarakat ada ini yang sudah catat, ada liak bara. Liak bara, warnanya bara. Kemudian ada liak bulan, liak pemamoran, liak bungo, liak sari, liak cemengrandu, dan liak siwo kelakah. Ya. Ada itu bro semua. Tapi di masyarakat memang banyak nama-nama liak ini banyak sekali banyak sekali. Dan itu memang ada ya. Ada. Hanya saja kan kita perlu pilah-pilah ya. Pilah-pilah. Nah, tapi bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Nah bro, kalau kita pilah semua ini dari 7 ya, kalau sudah 7 tadi nama-nama yang sebutkan yang sering didengar di masyarakat, kan waktunya habis ya. Kalau kita bahas satu dulu. Liak bara. Apa warnanya merah atau gimana bro namanya liak bara? Liak bara ya. Ya tentunya karena kita sering sekali kita dengar di masyarakat terlalu liak bara. Liak bara ibu. Merah ya. Bara kan merah ya. Ya cuma sekarang ya kalau kita paparkan apa tuh leak ya, silahkan tonton yang sebelumnya kemarin obrolan khusus ya. Gimana tentang pemaparan tentang leak itu kan sudah kita paparkan dan sekarang kita menjurus ke jurus satu persatu ya. Liak bara tadi kan beli kejur kan bilang ada 7 ya, tapi banyak sekali lebih dari itu. Ada liak anggrek ya, ada liak jakut tunggul, gerodo emas kan. Banyak sekali ya. Nah itu bahkan bisa sampai puluhan ya. Itu penamaan di masyarakat ya. Tentunya kalau pengliakan itu kan pengelekasan dia bilang dulu. Nah itu kemudian di masyarakat ada ilmu-ilmunya dalam beberapa lontar-lontar pengliakan, lontar kewisesan, banyak sekali ilmu-ilmu yang menjurus ke arah sana. Setiap ilmu ini dinamakan dengan
diasumsikan dengan pengeliakan itu sendiri ya. Ketika dia ada ilmu jagat tunggul namanya, dia bukan dalam pengetahuan itu bukan ini pengeliakan jagat tunggul, bukan ya. Ini adalah ilmu jagat tunggul gitu sebenarnya. Ilmunya. Iya. Sama seperti tadi sebenarnya kita paparan sekarang adalah liak bara ya. Nah, apakah dia liaknya merah itu ya keluar merah. Sebenarnya liak bara ini adalah dia ada jenis ilmu yang memang pembangkitannya dengan api tubuhnya gitu ya. Api tubuh. Iya, kan ada bukan api secara nyata ya, tapi energi power dari tubuhnya. Kalau kita bilang juga seperti kundalini gitu ya. Ini api-api tubuh dalam tubuh ini dibangkitkan oleh orang yang mempelajari pengeliakan tersebut ya. Sehingga dia akan api ini kan dicerminkan sebagai warna merah ya. Kemudian orang-orang yang mempelajari anggaplah mempelajari ilmu pengeliakan jenis pembangkitan api ini, dia akan memunculkan api magis ya. Dia berbentuk kebanyakan dia berbentuk api. Ya. Liak bara itu hampir mirip dengan endehan itu, bro. Betul sekali ya. Oh iya, gitu ya. Iya. Kan hanya saja nih liak bara ini masih umum dia, masih umum ya. Kalau endehan dia sudah menjurus ya, ada geni sabwana, ada banyak sekali ilmu-ilmu yang menjurus seperti berbagai bentuk api ya. Ada api yang kecil, ada yang besar, ada yang pada pohon, ada yang orang sendiri ketika jalan dilihat oleh orang lain bisa menjadi api yang netes-netes gitu ya. Yang air lidahnya. Ya betul sekali. Nah juga ada yang dari disebut dengan pancogeninya ini, kemudian di mana dari dibangkitkan pada lidahnya adalah api biru, kemudian di rambutnya api mancawarna, kemudian di telapak tangannya api putih gitu ya, banyak dari kupingnya api kuning kan gitu ya. Nah itu yang mereka pelajari disebut dengan pancogeni ini ya. Pancogeni ini adalah 5, kalau kita paparkan dalam pembagian sastra gaib ya, sastra gaib, sastra di Bali ini disebut dengan dasa aksara, dicari panca aksaranya ini, pancogeninya ini ya, di mana dia membangkitkan dari sang, bang, tang, ang, ing gitu ya. Sang ini membangkitkan api putih, bang ini membangkitkan api merah, tang ini membangkitkan api kuning yang dalam tubuh, ang ini membangkitkan api hitam dalam tubuh, ing ini membangkitkan api mancawarna ya. Ini yang dipelajari oleh mereka, sehingga ini akan memunculkan api-api magis dan bisa dilihat secara nyata oleh orang yang kebetulan yang melihat penampakan tersebut. Hanya saja ini sekali lagi ini api magis ya, bukan api beneran panas, ya. Bukan nyata ya. Kalau jatuh di sumi pun tidak membakar. Cuma orang lain melihat api itu ada di sana. Sensasi apa sebenarnya yang didapatkan dari orang yang mempelajari ilmu membangkitkan api itu? Api itu ya sensasinya ya, sensasi. Kan kalau lihat itu kan kebanyakan untuk membuat sensasi tertentu, kan? Seperti kita bro jelaskan kemarin itu. Sama seperti kita, kenapa kita nggak makan beras saja langsung ya, pasti buat nasi dulu. Nasi goreng. Iya, kemudian kenapa kita harus beli nasi goreng? Nasi kan sudah ada ya, kenapa kita lagi beli bubur? Kenapa sudah ya? Itulah sensasi mereka juga dalam ilmu pengetahuan, apalagi dulu kan tidak ada seperti sekarang ya. Ada internet, ada sehingga itu pengetahuan itu mereka pengen pelajarin, kemudian juga sebagai untuk penjaga diri bagi mereka. Kan dulu itu penjagaan dari alam, dalam artiannya ada makhluk-makhluk magis, makhluk astral itu yang biar tidak mengganggu mereka. Kemudian dari binatang buas bisa tunduk, kemudian dari sifatnya ilmu-ilmu magis ya, yang dimiliki oleh orang lain, ingin memencanai orang tersebut, sehingga dia ingin mendapatkan energi kekuatan tersebut. Hanya saja kekuatan ini juga bisa dijadikan sensasi nanti ketika dia mentransferkan antara jeranonya. Di sini kan ada bayu, sabda, idep ya. Nah, bayu ini adalah mengolah tenaga, mengolah energinya. Sabda ini adalah memutar mantra mereka menjadi biji-biji energi kan. Kemudian idep ini adalah mentransferkan batinnya kepada apa sekarang untuk pengobatan, untuk tameng diri gitu ya. Kemudian bisa untuk sensasi lainnya seperti orang-orang meditasi gitu, di mana ketika dia namanya energi ini
ingin dimunculkan pada suatu tempat, anggaplah disebut liak barak dan ngendih di sana. Nah, kemudian di sana dia akan melihat secara langsung, modelnya merasakan dan melihat secara langsung situasi ataupun area di sekitar sana ya. Ini juga bisa menjadikan sebagai suatu penerawangan ya. Saat mereka muncar dari penglihatan tersebut ya. Penerawangan ini dia ketika dia menjadi anggaplah menampakkan di desa lain ya, di suatu tempat lain, dia akan melihat secara langsung bagaimana situasi di sana, kemudian melihat sensasi-sensasi dari itu nyata, bro. Nyata mereka. Artinya kalau umpamanya kalau seperti itu kan bisa juga ini untuk menerawang seseorang. Coba dideteksi di rumah saya ada apa aja, bisa bro ya? Bisa ya. Oh bisa ya? Bisa. Nah itu dah mereka tuh sensasi begitu ya, sehingga dia bisa menerawang keberadaan seseorang. Sehingga kalau zaman dulu di Bali kita bilang ya, ibi melalui kemo peteng nih kan gitu. Semua udah tidur gitu ya. Kan. Nah begitulah. Iya. Mereka tuh bisa tahu ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Seperti konsep awal ilmu liak kemarin kan untuk menundukkan alam, kemudian untuk menjaga diri kan itu seperti itu. Tapi untuk pengobatan tadi bro bilang bisa juga berarti ya? Ya, sama seperti orang yang melatih ilmu pernafasan, dia punya power ya. Orang yang mempelajari ilmu penglihakan ini kan hanya saja dia tidak melatih pernafasan secara langsung seperti yoga, seperti kuat gerak-gerak lain. Cuma dia powernya dari keyakinan dan mantra ya. Sehingga mantra itu memberikan energi pada tubuhnya karena bagaimana cara mereka meyakinkan secara fisik bahwa dia sudah punya energi, makanya ditransferkan bahwa dan di sana ketika dia ingin memamerkan kekuatannya yang dimiliki sehingga dia anggaplah sudah liak barak nih melesat menjadi api pada suatu tempat, kemudian pada tempat yang ada berapa orang malam di sana, kemudian di sana ada mencebur api, ada nongol api besar tiba-tiba berjalan. Sekarang ini kan bisa membuat orang takut ya. Dia akan melihat kejadian itu, orang yang lari itu. Ya, orang lari. Ya, kan dia sudah bener ini kan gitu ya. Orang sampai lari dia. Berarti sudah kepuasan sensasi. Ya bukan mengobati aja, tapi kan bisa juga karena dia sudah yakin bahwa diri punya power, bisa aja untuk melindungi dari gesek-gesekan alam dan makhluk gaib ataupun lainnya ini, bisa saja dia berbelok arah dari pengobatan jadi buat penyakit ya. Itu udah udah disalahgunakan. Iya, salahgunakan. Ya, bro, ada kemarin kayaknya kalau tidak salah yang masih ingat ada yang liak barak itu dari rumah atau yang dihantu dari rumah, dia artinya dia berada di rumah sedangkan wujudnya berada di tempat lain. Betul. Ada yang langsung. Ada langsung. Yang langsung itu seperti apa, bro? Yang langsung ini biasanya dia akan melakukan ritual pada suatu tempat. Tempatnya biasanya kalau zaman dulu kan dia ingin, kalau sekarang kan orang meditasi gitu kan, meditasi sudah di rumah ya. Kalau dulu kan dia mencari sensasi juga malam-malam hari. Kenapa dia kemudian pada suatu tempat yang dianggap memiliki energi dan memberikan efek-efek pada ilmu yang dipelajarinya. Sebab dalam penglihakannya ada tanda kutip ya, ada disebut ngenasakin ya. Ngenasakin modelnya ngenasakin mematangkan ya. Yang ketika dia mempelajari ilmu tersebut, kemudian dia mematangkan pada suatu tempat yang ataupun pada satu yang berkaitan dan ditujukan
pada ilmu tersebut ya, untuk mematangkan dari modelnya dari ilmu ini biar matang sekali bagaimana caranya gitu. Nah, itulah dia mencari sensasi ke seluruh tempat, entah itu ke apa namanya, ke Pengulun Cari, Pengulun Setro. Ketika dia di sana dia mengucapkan mantra ya. Nah, mengucapkan mantra ini kemudian dia akan memurti. Nah, memurti ini dia akan merasakan sesuatu hal itu ya, suatu hal. Berubah wujud itu belum? Berubah wujud tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kalau ada orang yang bisa merubah, kalau Lea itu bilang bisa merubah wujud, tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Cuma dia merasakan seperti sensasi. Sensasi itu bisa orang tersebut bisa rasakan sendiri ya. Contohnya, anggaplah bau bunga yang mereka bawa atau bau pasepan sebenarnya pertamanya harum, dia bisa menjadi busuk baunya, sehingga itu sudah memurti ilmunya ya. Ataupun nanti kalau ada bangkai katak atau bangkai apa yang baunya busuk, itu tercium harum, berbalik itu dia sudah memurti ilmunya, sehingga itu dia sudah memurti, sudah yakin ya. Nah, kemudian dia akan berjalan ini masih dia memurtikan ilmunya. Saat berjalannya dia energi ataupun api yang api astral, api magis yang dalam tubuhnya ini terlihat oleh orang yang memang jarak jauh. Kalau jarak dekat tidak mungkin. Jarak jauh lebih dari 20 meter ataupun radius sengkeran mereka itu. Inilah kan orang ini ketika dia berjalan, dia akan melihat api itu berjalan ataupun api itu menetes. Ya. Yang menetes itu sebenarnya apa itu, Bro? Menetes itu sebenarnya ketika orang tersebut dia ritualnya mengkhusus, seperti kalau cewek, kalau yang wanita, kalau rambutnya itu misalnya rambutnya di gini pada lidah ya. Kalau disap enggak sih disapu-sapukan pada lidahnya. Karena dia antara diyakini antara ujung rambutnya yang memancarkan api mancawarna dengan lidah itu kan memurti ya, sehingga itu dah menetes seperti ke tanah. Iya, ke tanah. Tapi sebenarnya menetes ke tanah tuh. Seperti itu kan ludahnya netes. Ketika orang lain agak jauh melihatnya seperti api netes ya. Makanya dalam wujud-wujud celuluk rang itu kan ada lidahnya, lidah berapi ya. Itu ya. Di sana juga sebagai awalnya kan gitu ya. Nah, kemudian ketika yang laki ini dia bisanya juga tapi tidak menetes ya. Dia kan laju ataupun jalan api ini juga pasti seperti hancur-hancur tidak mendatar ya. Karena tergantung dari jalan mereka gitu. Aslinya orangnya. Ya, kalau dia berjalan di pundukan kemudian ngeloncat pada pundukan lain bisa aja terbang. Apinya begitu kelihatan. Gitu. Makanya biasanya indihan itu kan di merah ya, tidak mungkin dia indihannya biru ataupun indihannya kuning. Biasanya merah padam disebut juga dengan Lea Bara. Itu yang indihannya warnanya merah ya. Tapi jarang sekali ada yang indihan kuning ataupun putih. Jarang. Mengapa jarang, Bro? Itu lain juga ilmunya kalau kita bilang ke arah Lea Bara. Kalau yang menjurus ke Lea Bara, jadi yang tadi Panca Aksara itu berarti yang tapi semua ilmu penglihatan yang nanti arahnya membangkitkan api magis, ya dia pasti membangkitkan dengan pancaksara ini, pancageni ini, 5 api, 5 unsur api dalam tubuhnya. Itu diolah dan ada mantra-mantra tertentu sesuai dengan ilmunya juga ya. Nah, makanya Lea Bara ini masih sangat luas sekali dan kemudian ada cabang-cabangnya, cabang-cabangnya. Sama kayak geni disebut dengan geni rambat. Geni rambatnya juga dia akan bisa memunculkan pada suatu tempat ya. Mewujudkan api pada suatu tempatnya. Geni rambat. Oh, geni rambat. Ya, ada geni juga, geni sabuano itu dia bisa munculkan api yang besar, kelihatan besar juga pada di tempat-tempat angker ya, angker seperti di atas pohon beringin, di atas kepuh. Nah, itu tinggi, bisa tinggi dia. Ya. Kalau itu berarti tidak langsung, tidak langsung. Sensasi dari jauh dia, mungkin dari rumah di tempat yang lekas gitu ya. Ternyata luar biasa sekali, banyak jenis ilmu penglihatan itu.
Dari penamaannya berarti bro. Penamaan ya? Dari ilmu sendiri. Dari ciri-cirinya, ya, ciri-ciri, maka disebut liak barak. Dari bentuknya, dari ilmunya, dari jenisnya. Ya. Ya, sudah cukup bro. Kita membahas liak barak, nanti kita bahas liak lain-lain ya. Karena waktu kita sudah habis bro. Terima kasih untuk kali ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi dengan yang lainnya. Masih ada banyak sekali jenisnya. Betul. Karena waktu kita sudah habis, kita akhir dulu sampai di sini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.